Selamat siang, Bu Intan, Bu Rini, dan teman-teman. Pada siang kali ini kami akan mempresentasikan mengenai static bed electrorefining of copper scrap turning. Nah, kami dari kelompok 10 beranggotakan saya Andrew Suharli, nomor absen 28. Saya Keisha Putri Chandra, nomor absen 11. Dan saya Yosyandrana, nomor absen 26. Nah, ini adalah jurnal yang kami pakai untuk membuat presentasi ini. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, electrorefining seperti yang kita ketahui merupakan proses pemurnian logam hingga kadar pemurnian 99,99% dengan menggunakan prinsip elektrolisis dari hasil produksi proses sebelumnya seperti electrowinning ataupun smelting maupun dari logam-logam bekas. Nah, static bed electrorefining ini sendiri merupakan proses electrorefining dengan sistem anoda yang berbentuk 3 dimensi, di mana keuntungannya antara lain lebih hemat energi karena tidak ada langkah fire refining, penyimpanan yang minimalis karena tembaga bekas harus dimuat ulang secara kontinu ke furnace anoda, dan juga yang ketiga, jumlah lumpur yang jatuh ke bawah sel lebih sedikit jika dibandingkan anoda berbentuk plat dari proses elektrolisis biasa, dan hal ini sangat penting untuk proses produksi bubuk tembaga. Nah, tujuan percobaan ini adalah electrorefining langsung dari batangan tembaga bekas agar dapat bisa memperoleh bubuk tembaga. Nah, bahan-bahan yang digunakan ada 4. Yang pertama itu ada copper turnings, di mana di sini digunakan sebagai anoda, dan pada percobaan ini digunakan sebagai variabel, di mana ada juga 3 jenis anoda copper turnings yang digunakan, yaitu anoda industri kuningan, anoda industri perunggu, dan juga anoda tembaga konvensional. Copper turnings ini diletakkan dalam keranjang titanium dan sebuah wadah anoda dari material polyester yang digunakan untuk mencegah kontaminasi bubuk tembaga oleh lumpur anoda. Yang kedua ada aluminium, digunakan sebagai katoda dengan ukuran lebar 100 mm dan juga tinggi 100 mm, serta jarak antara anoda dan katoda sepanjang 25 mm. Bahan ketiga bubuk Cu, dan yang keempat itu H2SO4. Nah, kedua ini digunakan sebagai larutan elektrolit untuk proses electrorefining dengan komposisi 10 gram per liter bubuk Cu dan 170 gram per liter H2SO4 pada suhu 50 derajat Celcius, dan laju sirkulasi elektrolit adalah 3,37 liter per jam. Nah, gambar yang ada di sebelah kanan ini merupakan gambar diagram alir proses static bed electrolysis dari scrap tembaga. Next. Ya, selanjutnya ada proses. Ya, pada proses percobaan yang dilakukan, ini dilakukan dengan menghubungkan 2 gelas beker berukuran 5 liter dengan wadah 20 liter yang berisi elektrolit yang diaduk menggunakan elektrorotator. Setelah itu, menempatkan pompa elektrolit di antara 2 wadah tersebut untuk mensuplai dan mengedarkan volume elektrolit yang dibutuhkan. Kemudian, 2 pelat pemanas dengan pengaduk elektromagnetik digunakan untuk memasak elektrolit dengan panas yang dibutuhkan untuk mengaduk elektrolit. Power supply digunakan untuk mengalirkan arus DC yang dibutuhkan. Bubuk yang terelektrodeposisi dicuci dengan air, dikeringkan, ditimbang, dan dianalisis dengan SEM atau EDX analyzer. Nah, tujuannya itu untuk menyelidiki bentuk dan ukuran partikel dan juga untuk menganalisis komponen bubuk yang dihasilkan. Nah, untuk gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebelah kiri ini. Lalu, untuk proses kimia yang terjadi, antara lain adalah pada katoda terjadi reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu, dan pada anoda terjadi reaksi Cu menjadi Co2+ ditambah 2 elektron. Untuk hasil, dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa ketika material anodanya adalah kuningan industri, Cu yang terdeposisi pada katoda sebanyak 103 gram dengan durasi 18,6 jam. Efisiensi arus katodiknya adalah 66,64% dan efisiensi arus anodanya adalah 107,41%. Dan ketika material anodanya adalah perunggu industri, Cu yang terdeposisi pada katoda adalah 224 gram dengan durasi 25,1 jam. Efisiensi arus katodiknya adalah 107,29%, sedangkan efisiensi arus anodanya adalah 108,73%.
Yang ketiga, ketika anodanya adalah tembaga konvensional, Cu yang terdeposisi adalah 215 gram dengan durasi hanya 18,7 jam. Untuk efisiensi arus katodiknya adalah 115,33%, sedangkan efisiensi arus anodanya adalah 118,55%. Efisiensi arus katoda pada anoda perunggu industri dan tembaga konvensional yang melebihi 100% ini kemungkinan disebabkan adanya sementasi tembaga pada lebaran katoda aluminium sesuai persamaan berikut. Cu2 plus 2/3 Al sama dengan Cu plus 2/3 Al3 plus. Efisiensi arus katodik pada anoda kuningan industri yang rendah dapat disebabkan oleh rendahnya kandungan tembaga pada material ini, sehingga jumlah ion tembaga yang akan tereduksi ke permukaan katodanya menurun. Sementara itu, efisiensi arus anoda pada ketiga material ini memiliki nilai lebih dari 100%, yang mana hal ini disebabkan karena laju disolusi yang kuat dari partikulat anoda kecil bersama-sama dengan hilangnya beberapa partikel ke keranjang titanium atau di wadah lumpur. Dari analisis IDX yang dilakukan, kadar Cu terdeposisi pada anoda tembaga konvensional dan anoda kuningan adalah 100%. Sedangkan pada anoda perunggu, kadar Cu yang terdeposisi hanya 97,32%. Sedangkan 2,68% lainnya adalah Sn. Next. Dalam diagram Forbeck Cu ini dapat dilihat bahwa ion Cu2+ akan terdeposisi sebagai atom Cu pada pH rendah atau asam, sekitar pH 1 atau 2, dan tegangan di atas 0,3 volt. Hal ini sesuai dengan percobaan yang dilakukan di mana proses electrorefining dilakukan pada lingkungan asam yang ditandai dengan penggunaan asam H2SO4 sebagai larutan elektrolit, dan tegangan rata-rata yang digunakan untuk electrorefining berkisar pada 0,8 sampai 0,9 volt. Next. Ya, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, untuk kesimpulannya adalah, yang pertama adalah tembaga bekas turnings dan millings dapat di-electrorefining secara langsung dengan teknik static bed electrolysis tanpa langkah intermediate seperti fire refining atau casting anoda konvensional atau anoda partikulat. Nah, static bed electrolysis sendiri dapat digunakan untuk memproduksi bubuk tembaga atau plat tembaga bergantung pada proses elektrolysisnya. Kemudian pada anoda tembaga konvensional dan kuningan, bubuk yang terdeposisi adalah 100% Cu. Hasilnya dilakukan dengan karakterisasi EDX. Kemudian pada anoda batangan perunggu, bubuk yang terdeposisi mengandung 2,68% Sn, di mana proses karakterisasinya juga menggunakan EDX. Sekian dari kami, terima kasih.